Selamat siang sahabat SWP dari sebuah danau di belakang saya itu gitu ya. Danaunya bernama Danau Bikos. Kalau dalam bahasa lokal menyebut sebagai Bikos Yarvi. Yarvi artinya danau. Dan ini adalah satu dari sekian sekian ratus atau sekian ribu danau yang ada di Finlandia. Di musim dingin danau ini beku sehingga orang bisa jalan di atasnya ya gimana nggak beku gitu ya, karena kalau di bulan Januari suhunya bisa mencapai minus 25, minus 30 seperti itu, dan orang jalan-jalan biasanya dalam Januari ini. Cuman kayaknya sekarang sudah mulai ada larangan karena mulai menipis saja. Sebelum saya mulai topik hari ini, saya ingin memberikan apa yang disampaikan oleh seorang pendeta dari Inggris. Dia menulis sebuah buku yang cukup menarik, gitu ya. Bukunya berjudul Tumbuh Makin Kuat di Dalam Musim Depan. Dia pernah berkata demikian, kita itu memerlukan kearifan di dalam melihat, mendengar, dan percaya. Artinya ada hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita mendapatkan fakta, kita membaca fakta, kita mendengar informasi, untuk kita bisa menelaah semuanya itu dengan baik, dan kita perlu hikmat untuk hal ini. Kenapa sih saya mengutip perkataan beliau? Karena memang ada beberapa hal dalam dunia pendidikan yang kalau kita perhatikan dengan apa ya, kurang seksama begitu ya, ada informasi yang bisa menyesatkan, kira-kira demikian. Dan itu yang akan saya gunakan hari ini di dekat sebuah danau yang namanya Danau Bikos. Sebuah pertanyaan masuk di Quora. Pertanyaannya itu kira-kira demikian. Apakah kita, gitu ya, kita itu saya apa ya, tangkap sekolah atau guru begitu atau orang tua mungkin. Apakah kita itu bisa memahami kesulitan belajar berdasarkan hasil dari remediasi? Jadi remediasi menjadi satu topik yang memang dari dulu hot topic begitu ya. Hot topic karena ada pro dan kontra. Secara pribadi saya perlu menyampaikan secara terbuka bahwa saya tidak terlalu setuju dengan remediasi yang apa ya, diberikan pada semuanya. Nah, nanti saya akan bukakan sedikit tentang hal ini. Uh, Ketika kita hanya memotret kesulitan belajar berdasarkan hasil remediasi, maka sebenarnya uh, kita ini kurang arif di dalam menyikapi. Kenapa? Saya sendiri mengatakan bahwa kita itu perlu arif di dalam mengamati situasi-situasi yang ada, termasuk dalam hal ini ketika kita mengaplikasikannya di dalam kasus memahami kesulitan belajar berdasarkan remediasi. Apakah memang remediasi adalah satu-satunya sumber yang kita bisa pakai untuk memahami kesulitan belajar, dan bagaimana sebaiknya? Itu menjadi topik yang menurut saya akan selalu menarik untuk dibahas dan bermanfaat juga buat guru secara khusus yang frontline gitu ya, di lapangan untuk pendidikan di Indonesia juga di negara manapun, sekolah sebagai pengolah pendidikan, pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan di tingkat nasional, dan orang tua sebagai stakeholder. Menurut saya mari kita menempatkan gitu ya informasi-informasi yang ada dengan tepat supaya kita itu bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Kalau kita bicara tentang siswa, peserta didik, juga mahasiswa gitu ya, yang mengalami kesulitan belajar, menurut saya sumbernya itu bisa datang dari banyak sisi. Ada cukup banyak faktor yang memengaruhi kesulitan belajar yang dihadapi oleh para peserta didik ini. Dan menurut saya kita itu perlu melakukan investigasi dengan tepat. Artinya ya karena ada banyak sumber gitu ya,
maka kita mesti mengetahui dengan mungkin kalau dengan pasti agak sulit, tetapi setidaknya bisa mendapatkan kalau dalam bahasa statistik begitu ya, dengan tingkat keyakinan 90 atau 90% kira-kira demikian. Dan dengan investigasi yang tepat ini, maka sumbernya bisa diidentifikasi dengan lebih baik dan solusi yang diambil itu juga akan lebih tepat. Memang saya setuju gitu ya. Hasil belajar itu bisa menjadi sebuah indikator terkait dengan tingkat pemahamannya. Saya tidak menyatakan hal ini. Tetapi, apakah ini merupakan satu-satunya indikator yang kita bisa pakai ketika kita akan mengevaluasi pemahaman kita? Kalau pemahaman mungkin tadi bisa pas ya, tapi apakah hasil belajar ini dapat digunakan untuk mengevaluasi atau menemukan penyebab kesulitan peserta didik ini di dalam belajar? Nah, ini menjadi sebuah misteri gitu ya yang perlu dikuak oleh guru di dalam kelas, oleh sekolah mungkin, oleh dosen mungkin. Ya, karena berhubungan dengan berbagai macam hal yang terjadi secara operasional di sekolah atau di dunia pendidikan tinggi. Sekali lagi, hal-hal yang selama ini digunakan sebenarnya gitu ya, saya mengatakan tidak salah, tetapi kurang lengkap. Dan ada kecenderungan bahwa selama ini yang digunakan itu dianggap sudah paling pas dan sudah lengkap gitu. Tetapi ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan. Ketika kita memperhatikan hasil belajar peserta didik, siswa atau mahasiswa yang kemudian hasilnya buruk, kemudian mencoba mencari tahu begitu ya, seringkali hanya berhenti, ya, hanya berhenti sampai di satu titik bahwa oke, hasil belajarnya buruk, terus ngapain begitu? Atau ya sudah berarti mesti diperbaiki nilainya. Eee, Menurut saya ini tidak menyelesaikan solusi, tidak mendapatkan solusi terkait dengan apa sih kesulitan yang dihadapi oleh siswa dan mahasiswa. Seharusnya kita ini melanjutkan gitu ya ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kok bisa gitu ya? Kok bisa hasil belajarnya buruk? Apakah mereka ada kesulitan belajar? Kalau ada, apa sih kesulitannya? Jadi perlu ada sebuah investigasi yang dikerjakan dari dua sisi, dari sisi pendidiknya, guru, dosen, juga dari peserta didiknya, yaitu siswa dan mahasiswa. Uh, Seringkali evaluasi yang dikerjakan selama ini menurut saya cukup berat sebelah. Jadi berat sebelah itu artinya lebih fokus pada satu pihak, sedangkan pihak lain itu sepertinya diabaikan atau tidak dianggap penting untuk investigasi. Dan terkait dengan investigasi yang harus dikerjakan itu, saya melihat gitu ya. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah setiap pihak yang terlibat sudah mengerjakan tanggung jawabnya. Karena ketika ada pihak yang tidak mengerjakan tanggung jawabnya, kemudian ternyata pihak lain yang mengerjakan tanggung jawabnya ini kemudian disalahkan, nah ini menjadi satu hal yang tidak tepat menurut saya. Dan kita kita perlu menempatkan semua pihak pada level yang sama. Kita perlu menempatkan semua pihak pada porsinya sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang lebih tepat dalam hal ini. Nah, saya akan mulai dulu dari sisi pendidiknya, dari sisi gurunya, begitu ya. Kalau kita bicara dari sisi guru, dari sisi dosen, dari sisi pendidiknya, pertanyaan paling penting adalah apakah pendidik ini sudah mengajar dengan baik. Karena saya perlu dengan terbuka mengatakan bahwa mengajar orang lain itu bukan hal yang mudah. Beberapa kali saya sampaikan dalam edisi sebelumnya bahwa orang yang mengatakan ngajar itu gampang begitu. Orang yang berani mengatakan demikian, silakan ngajar orang lain, gitu ya. Eh, Mendidik, mengajar orang lain itu bukan hal yang mudah. Dan ketika guru ini mengajar, dosen ini menyampaikan materinya, apakah sudah menyampaikan materi dengan baik supaya, gitu ya, supaya
pemahamannya itu juga lebih baik? Apakah sudah tepat metodenya? Apakah evaluasi yang dipakai sudah cocok atau belum? Dan ketika sudah dikerjakan evaluasinya, apakah guru, apakah dosen, apakah para pendidik ini juga memberikan umpan balik feedback kepada siswa dan mahasiswanya? Misalnya, dalam sebuah ujian, apakah guru atau dosen ini juga segera mengembalikan hasil ujian dari siswanya? Karena kalau tidak segera mengembalikan, maka siswa atau mahasiswa tidak mendapatkan feedback umpan balik secara langsung terkait dengan ujian yang baru saja mereka ikuti. Kalau di dunia perguruan tinggi itu sangat umum gitu ya, hasil ujian itu disampaikan nanti setelah selesai UAS biasanya. Wah, menurut saya ini terlambatnya sudah terlambat sekali. Artinya mahasiswa tidak punya waktu untuk mengevaluasi, tidak punya waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Karena apa? Karena feedbacknya sudah telat diberikan. Dan apakah sudah disampaikan feedback dengan baik terkait dengan hal ini? Lalu usaha apa sih yang sudah dikerjakan oleh guru, oleh dosen terkait dengan siswa atau mahasiswa yang hasil belajarnya buruk? Biasanya ini terkait dengan motivasi belajar. Apakah guru dan dosen sudah memotivasi siswanya, sudah mengajak mereka berbicara? Biasanya parameter yang digunakan oleh sekolah adalah guru itu dianggap sudah mengerjakan, sudah berusaha gitu ya, menolong ketika hasil belajarnya baik. Apakah hal ini yang juga terlintas di benak sahabat semuanya gitu ya. Jadi semuanya bermuara pada hasilnya. Kalau hasilnya itu buruk berarti guru atau dosen belum mengerjakan bagiannya. Kalau hasilnya buruk berarti guru atau dosen ini dianggap belum bertanggung jawab terkait demikian. Dan apakah gitu ya, di dalam mengerjakan tugasnya di sekolah, guru ini juga punya beban-beban yang lain yang mungkin mengganggu tugas utamanya sebagai pengajar. Apakah dosen juga terbebani hal-hal lain yang mengganggu mekanisme belajar yang dirancang di dalam rancangan pembelajarannya? Kalau sekarang dari sisi siswa atau mahasiswanya, maka kita juga perlu mencari tahu apakah siswa dan mahasiswa ini sudah belajar dengan baik atau belum. Cukup banyak kasus di mana hasil belajar itu buruk dan sangat jarang gitu ya, sangat jarang diinvestigasi apakah siswa dan mahasiswa ini belajar dengan bertanggung jawab. Jadi apa ya? Sisi tanggung jawab siswa ini seperti nggak kurang ditekankan begitu. Itu yang saya rasakan di dalam banyak kasus yang ada di Indonesia. Kemudian, apakah ketika guru atau dosen menyampaikan umpan balik kepada siswa atau mahasiswanya, apakah siswa atau mahasiswa ini itu menggunakan dengan baik umpan balik yang diberikan? Misalnya, dalam sebuah tugas yang di PR misalnya, PR yang dikumpulkan, kemudian diperiksa, kemudian diberi umpan balik, apakah siswa itu memperhatikan hal-hal mana yang perlu diperbaiki? Apakah mahasiswa ini memperhatikan dengan baik bagian mana yang dia itu salah tangkap, bagian mana yang dia itu salah mengerti, sehingga membuat hasil atau PR-nya itu kurang sesuai dengan apa yang seharusnya diharapkan. Karena ya kalau gurunya atau dosennya memberikan feedback, tetapi siswanya tidak atau mahasiswanya juga tidak menganggap ini sebuah soal yang serius, ya percuma diberikan. Tapi memang pertanyaannya, jangan-jangan guru dosennya tidak memberikan feedback. Nah, hal itu juga sesuatu yang kita harus perhatikan. Kemudian, usaha apa sih yang sudah dikerjakan oleh siswa terkait dengan kesulitan yang dihadapi ketika dia belajar? Apakah siswa sudah bertanya? Apakah siswa sudah berusaha untuk mencari tahu, membaca buku, mencari informasi,
mencari podcast, cari tutorial, cari video. Sekarang cukup banyak. Kita bisa belajar dengan mudah melalui berbagai macam tutorial online di internet misalnya. Apakah siswa atau mahasiswa sudah berusaha untuk menutupi gitu ya, menutupi kekurangan-kekurangan ini dengan usahanya. Dan jangan-jangan siswa ini ada masalah. Masalah ini bukan berarti bukan berarti masalah yang terkait dengan belajarnya. Mungkin ada masalah keuangan, masalah dengan pacarnya, masalah dengan keluarganya yang bisa mengganggu proses belajarnya. Seringkali kita tidak pernah bisa mengetahui. Kenapa? Karena tidak jarang siswa ini eh, kurang terbuka dengan dosennya, dengan gurunya. Mahasiswa ini tidak terbuka dengan dosennya untuk bercerita, ya karena ada kendala-kendala tertentu yang mereka hadapi. Dan ini menjadi kontributor yang cukup besar juga terkait dengan hasil belajarnya. Berbicara mengenai investigasi yang ada, gitu ya, saya selalu meyakini bahwa investigasi yang tepat itu akan menghasilkan solusi yang lebih baik dibandingkan tanpa kita melakukan investigasi. Dan selama ini ketika hasil belajar siswa atau mahasiswa itu buruk, maka solusi yang paling toker, yang dianggap paling cocok adalah memberikan mereka remediasi. Remediasi dengan sebagai memberikan kesempatan yang kedua. Permasalahannya adalah kesempatan yang kedua ini ternyata nanti diberikan ada kesempatan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Buat siswa yang memang tidak punya motivasi belajar, saya tidak meyakini bahwa siswa tanpa motivasi belajar akan punya motivasi, akan tumbuh motivasi belajarnya karena diberikan remediasi. Tidak pernah. Karena memang dasar dalam dirinya itu gitu ya. Mereka tidak punya dorongan untuk belajar. Demikian juga siswa yang uh, tidak mau belajar gitu ya, tidak mau belajar, apakah gara-gara diberikan remediasi ini mereka tiba-tiba mau belajar? Saya juga tidak yakin itu. Karena kemauan belajar ini itu tergantung dari motivasinya. Kalau seseorang itu punya motivasi, maka dia akan belajar. Dan buat saya, cara menumbuhkan motivasi belajar ini itu bukan dari remediasi. Saya melihat bahwa hasil belajar yang buruk itu rata-rata terjadi karena dua hal. Yang pertama, materi tidak dimengerti dengan baik dan tidak bertanya. Yang kedua adalah tidak punya motivasi belajar. Dan ini menjadi sesuatu yang kita harus selesaikan. Kembali, apakah remediasi bisa menyelesaikan semuanya? Saya kok tidak yakin. Terkait dengan remediasi ini, maka saya punya dugaan yang sangat kuat yang memang gitu ya, memang saya tidak bisa membuktikannya. Tetapi secara logika masuk akal dan ya hanya para pelaku yang mengerti akan hal ini gitu ya. Karena saya pribadi saya tidak pernah memberikan remediasi. Maksud saya tidak memberikan remediasi kepada semua mahasiswa di kelas saya. Nanti saya akan sampaikan gitu ya. Dugaan yang kuat adalah remediasi itu dijadikan sebuah asas legalitas untuk mendongkrak nilai siswa atau mahasiswa. Jadi hasilnya buruk, kasih remediasi aja. Gitu. Nanti berdasarkan ada proses remediasi ini, maka kita bisalah memberikan mereka nilai yang lebih baik. Begitu. Saya tidak tahu apakah proses koreksinya itu juga sesuai dengan standar yang ada. Tetapi cukup banyak kasus remediasi di mana gitu ya siswa yang hasil belajarnya buruk kemudian diremediasi terus tahu bisa baik kira-kira begitu. Dan ini menjadi sebuah misteri menurut saya gitu. Ketika ini menjadi sebuah kebiasaan maka siswa akan berpikir nanti tidak usah belajar waktu ujian pasti ada remediasinya kira-kira begitu. Dan kalau kita bicara tentang hal ini, saya kembali lagi, saya tidak yakin bahwa remediasi itu bisa menyentuh akar masalah siswa di dalam belajar, yaitu masalah motivasi. Dalam sebuah video terkait dengan proses remediasi ini, saya pernah menyampaikan bahwa remediasi ini adalah kesempatan yang kedua yang diberikan. Artinya kalau kalau
eee, ada siswa atau mahasiswa yang gagal di kesempatan yang pertama, kemudian, diberikan kesempatan yang kedua, itu berarti gitu ya, itu ya seharusnya guru atau dosen itu, tahu bahwa mahasiswa atau siswanya ini sudah belajar dengan baik, tetapi dia gagal dalam ujian. Bisa banyak faktor gitu ya, sakit, kepikiran ada masalah keuangan, putus dengan pacarnya, bertengkar dengan orang tua dan seterusnya. Tapi dia belajar gitu, sehingga dia itu bisa mendapatkan kesempatan yang kedua. Tetapi kalau dia tuh memang tidak belajar, tidak bertanggung jawab, apakah memang mereka layak mendapatkan kesempatan yang kedua? Dan itu yang menurut saya kok tidak tepat jika semua itu diberikan remediasi. Jadi untuk lengkapnya begitu ya, nanti silakan cek linknya gitu ya. Ada linknya di sini, silakan cek tentang remediasi yang sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa secara umum remediasi ini menjadi asas legalitas gitu ya, menjadi sebuah dasar yang legal untuk mendongkrak nilai. Mungkin ada yang tersinggung dengan istilah yang saya pakai mendongkrak nilai ini, karena memang selama ini ada cukup banyak misteri di balik proses remediasi itu. Um, ada yang mengatakan bahwa remediasi itu prosesnya itu mereka latihan soal dulu sebelum dikerjakan remediasinya. Dan ternyata soal latihan itu adalah soal yang juga diberikan nanti ketika remediasi. Wah, kacau menurut saya. Jadi ada cukup banyak juga siswa yang hasilnya buruk setelah remediasi bisa baik begitu. Apakah mereka belajar? Sekali lagi saya tidak tahu. Jadi asas legalitas ini yang menjadi pertanyaan paling penting gitu. Karena kalau dongkrak nilai secara langsung biasanya itu ya itu ilegal sih. Tapi kalau ada remediasi ya sudah jadi agak legal kira-kira begitu. Dalam sebuah video terkait dengan mendongkrak nilai ini gitu ya, saya sudah bahas terkait dengan penggunaan remediasi untuk mendongkrak nilai. Dan kembali lagi, apakah siswa yang diberikan kesempatan kedua dalam sebuah remediasi ini itu juga kemudian mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau bertanggung jawab dan belajarnya. Karena ya selama ini sih tidak demikian gitu ya. Yang saya temui di lapangan ada cukup banyak mahasiswa yang diberikan remediasi dan mereka tidak menyiapkan dirinya dengan baik. Cukup banyak di antara mereka yang juga dengan terbuka mengatakan, tenang Pak, nanti ada lagi kok kesempatan yang kedua. Hal ini membuat proses remediasi yang diberikan di sekolah dan juga di perguruan tinggi itu bukan lagi sebuah proses yang dihargai. Kenapa? Tenang, nanti ada lagi kok yang berikutnya. Kalau tidak bisa dapat nilai baik, tidak bisa lulus mata kuliahnya misalnya, tenang, nanti pasti diberikan lagi yang berikutnya sampai bisa lulus. Masuk demikian terus. Buat saya, sekolah juga guru perlu tahu gitu ya, bertanggung jawab untuk mengetahui penyebab hasil belajar yang buruk. Dan remediasi ini menjadi kayak obat pusing gitu. Pusing ya sudah minum obat aja gitu. Hasil belajar guru ya udah kasih remediasi aja. Selesai. Kenapa? Setelah minum obat pusingnya hilang gitu. Tapi pusing karena apa? Nah, ini yang tidak diselesaikan oleh proses remediasi. Ini yang tidak diselesaikan oleh obat pusing tadi gitu. Dan oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa remediasi bukan satu-satunya jalan yang kita bisa pakai untuk memperbaiki situasi yang ada terkait dengan hasil belajar yang buruk. Remediasi tidak membuat siswa atau mahasiswa ini punya motivasi belajar. Remediasi tidak mendorong siswa atau mahasiswa ini untuk menyadari bahwa ada tanggung jawab yang mesti dia lakukan. Dalam banyak kasus, saya justru melihat bahwa remediasi yang diberikan secara ngawur tadi, mohon maaf kalau tersinggung, remediasi yang diberikan kepada semuanya, walaupun tidak bertanggung jawab belajar ini, itu justru membuat siswa atau mahasiswa tidak lagi menghargai remediasi yang diberikan. Mereka mengatakan, tenang, ada nanti kok remediasinya. Tenang,
TMBDC yang pertama gagal, nanti ada yang kedua. Tenang, TMBDC yang kedua atau ketika gagal, nanti kan diberi kemurahan sama dosennya, kira-kira begitu. Itu saya dengar dari mahasiswa. Kok bisa tahu? Ya, karena ketika makan di kantin, kadang-kadang ada yang keceplosan ngomongnya begitu. Dari mana? Ya karena memang proses remediasi itu diberikan secara luas kepada semuanya. Saya melihat ketika mahasiswa ini diberikan tanggung jawab, siswa diberikan tanggung jawab untuk belajar, untuk menunjukkan bahwa mereka ini bertanggung jawab untuk mengerjakan bagiannya, gitu ya. Saya melihat bahwa kita ini punya masa depan yang cerah untuk pendidikan di Indonesia. Tanpa hal itu, saya kok tidak yakin dan perjuangan kita menjadi makin berat. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini, ya di tengah-tengah situasi danau yang beku. Kalau sahabat SD bisa lihat di belakang saya, uh, danaunya beku, uh, cukup menarik untuk dilewati, tapi kayaknya udah tipis, saya tidak berani dari sana. Ya, sampai jumpa.